Halo, Taurus ya. Halo Taurus. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Taurus. Oke. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja kita lihat energi Taurus, orang yang dealing dengan Taurus, siapapun yang berkaitan dengan Taurus. Energi bulan Juni 2023 ya. Oke, kita lihat. Oke. Ini ada Aries ya, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn. Leo, Sagittarius ya. Oke. Baiklah. Ini yang kuat Scorpio ya. Aries. Ya, Scorpio itu kuat ya. Aku ngerasa Sagittarius ya, dengan Virgo, Capricorn. Bisa energi aja. Nanti dilihat lagi, oke? Ini bisa kamu, bisa vice versa, bisa dia. Kalau ini memang kamu ya, di bulan Juni 2023, aku ngerasa sebenarnya ada hal-hal yang perlu dilepaskan ya. Ada hal-hal yang perlu dilepaskan dari pikiranmu, dari perasaanmu, kayak gitu. Misalnya gini, ada pikiran-pikiran gak enak ya selama ini. Kalau kamu rasa itu toksik, itu sangat beracun untuk kamu, ya lepaskan itu. Sama kayak perasaan-perasaan yang mungkin berlebihan, dengan pikiran yang berlebihan. Kalau kamu rasa itu toksik, ya lepaskan gitu. Cuma aku ngerasa, aku ngelihat ya, itu ada yang dilakukan sebagai bentuk rasa denial ya, rasa menolak dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Kayak gitu. Mungkin maksudnya ya, saya mencintai seseorang ya, saya menyayangi seseorang, mungkin sangat dalam gitu, tapi ya udahlah, ditolak perasaan itu atau denial, seperti kayak menghempaskan ya, hempaskanlah perasaan itu. Terus kita fokusnya ya sama hidup kita yang nyata-nyata aja, fokusnya kerja, fokusnya kepada keuangan gitu. Cuma kan ya tetap aja itu kayak bentuk denial, bentuk menolak bahwasanya ya ada perasaan yang dalam terhadap seseorang. Tapi ya ditolak begitu, atau kita hempaskan perasaan itu ya demi melanjutkan hidupmu, kayak gitu. Aku rasa ada seperti itu. Dan memang ada beberapa hal yang kamu simpan sendiri, kamu sembunyikan sendiri. Kamu berusaha bagaimana ya,
memanipulasi perasaan ini gitu. Kayak ya aku ada memperhatikan sesuatu, aku ada melirik sesuatu, aku melihat seseorang, aku seperti ada kok memandang-mandangi seseorang, tapi kayak ya udahlah ya, denial, menolak perasaan itu. Ya mungkin kamu rasa ya sekarang fokusnya kepada kerjaanmu, keuanganmu, kamu ngerasa kayak apa ya, ya hidup ini realistis lah, realistis dalam artian menjalani hidup sesuai realita, sesuai yang nyata, sesuai yang di depan mata aja gitu. Cuma ada shocking moment ini ya, ada momen tidak terduga bisa terjadi, kayak ya kita bisa tiba-tiba ngerasa stres sendiri, ngerasa kayak menunggu lagi. Ya mana tahu ada keajaiban, mana tahu ada mujizat gitu. Ada berapa kalian kayak gitu? Ya mungkin sebenarnya masih ada harapan atau masih ada yang berharap, tapi bisa vice versa ya. Ada sebenarnya seseorang yang masih berharap, ya berharap gitu, seandainya ada keajaiban, seandainya ada mujizat itu ya, untuk mengubah hidupku, untuk membahagiakan akunya maunya ini, maunya itu, aku maunya dia gitu, aku menginginkan dia, ya seperti itu. Dan aku ngerasa ini tuh kamu inginkan sebenarnya ketenangan, kedamaian, tapi ternyata itu sulit didapatkan ya, sangat sulit didapatkan. Boro-boro ya dengan orang-orang sekitarmu, dengan keluarga, teman, mereka itu ada aja drama. Tapi ada juga drama, ada juga konflik batin, perang batin itu sama diri sendiri gitu. Termasuk soal denial itu, menolak rasa itu, kayak udahlah aku bodoh amat, aku masa bodoh ya. Tapi tetap aja kayak konflik batin. Bisa juga kayak ya udah aku harus ikhlas, aku harus lepaskan, aku harus ikhlaskan, aku harus move on. Tapi nggak segampang ngomong doang ternyata ya gitu. Jadi kayak butuh healing ini. Coba cari ketenangan, cari kedamaian, atau ciptakan itu mulai dari dirimu. Banyak menyendiri, banyak dengerin intuisi. Coba baca petunjuk ilahi, petunjuk dari Tuhan, dari semesta gitu ya. Oke. Nih. Ada Aquarius ya. Scorpio, Cancer, Pisces. Oke. Aries, Leo, Sagittarius, Libra. Ini kuat Libra, Aquarius ya. Yang kuat juga ada Leo ya, Pisces, Cancer, Capricorn juga kuat ini. Ada Leo lagi, bisa energi aja. Oke. Jadi aku ngerasa sebenarnya ada seseorang ya mau sih kayak berharap gitu sama kamu, kayak menaruh harapan dengan kamu. Cuma kadang dia lepaskan harapan itu, kadang dia rasa ngapain juga berharap, atau ya aku bisanya apa, emang aku harus apa. Nah ada seperti itu. Cuma ya mau tuh baper lagi, terbawa perasaan lagi sama kamu. Ada kok
yang baper ya, ya terbawa perasaan gitu, atau sebenarnya dia sayang sama kamu, cuma dia ngerasa berat, dia ngerasa kayak berat gitu sih. Mungkin dia mikirin yang lain, atau dia mikirin hidupnya, dia ngerasa kayak ya boro-boro mikirin kamu gitu, mikirin hidup sendiri aja ribet sebenarnya. Tuh, ada yang ngerasa ya sulit sih untuk seimbang ya. Tapi bisa vice versa ini ya, bisa Taurus atau orang yang dealing sama Taurus. Ada yang rasanya gimana ya, ya aku pengen seimbang gitu. Kita kan pengennya seimbang gitu ya guys, seimbang memberi menerima, atau ya pengennya stabil, pengennya semua seimbang, sama-sama berjuang. Tapi ternyata kayak nggak bisa gitu. Itu sih, cuma dia stuck loh, stagnan gitu sama kamu. Ada orang yang belum lupain kamu, masih mikirin kamu, masih ingat-ingat juga sih sama kamu. Dan aku ngerasa apa ya, ini ada orang yang entah kenapa dia lagi sensi gitu, atau dia lagi mudah emosi ya. Tapi bisa juga ini Taurus ya, atau orang yang berkaitan sama Taurus. Ada gitu kayak orangnya sensi, mudah emosi ya. Jadi bisa meledak-ledak, mudah terpancing situasi, kondisi, atau ya terpancing sama emosi sendiri gitu aku rasanya. Jadi kalau orang kayak gini, dia belum stabil sama dirinya sendiri, ya bagaimana dia mau stabilkan kamu gitu. Kan ada orang seperti itu ya, dia belum selesai membereskan dirinya sendiri gitu, gimana dia mau bereskan kamu ya. Tuh Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada ya kalian kayak disarankan untuk pelan-pelan aja, pelan-pelan mempelajari semuanya, pelan-pelan mempelajari diri sendiri, mempelajari orang lain gitu. Karena aku ngerasa ada ini kayak butuh mental yang sehat sebenarnya. Mungkin sekarang kamu utamakan dulu kesehatan mentalmu, utamakan dulu kesehatan pikiran dan perasaanmu, supaya kamu tuh bisa menghadapi ya hitam putih dunia ini, sisi gelap sisi terang seseorang, supaya kamu bisa hadapi sisi gelap dan sisi terang di dalam dirimu sendiri juga gitu ya. Itu aku ngerasa banget di bulan Juni ya, kamu tuh sangat butuh ketenangan, sangat butuh kedamaian. Tapi apa iya kamu cari itu dari orang-orang? Coba lebih kayak nyari itu dari dirimu sendiri aja dulu ya. Ciptakan ketenangan dan kedamaian dari dirimu, mulai dari dirimu. Misalnya kayak apa ya, ya aku tuh apa-apa menghadapi sesuatu ya mungkin harus lebih sabar ya. Aku harus menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang dari cara pandang yang luas ya. Mungkin aku harus bijak menghadapi ini, bijak menghadapi itu ya. Jangan ikuti jalan pikiranku aja. Mungkin aku lihat dulu bagaimana sisi buruk, sisi baik seseorang ya, supaya apa ya, supaya bisa mengambil tindakan, supaya bisa mengambil keputusan gitu. Oke. Aku ngerasa beberapa kalian mungkin ada punya inner child ya. Inner child itu kayak luka-luka masa lalu,
luka yang terjadi di masa lalu karena keluarga, orang tua, teman, masa lalu ya. Ada luka-luka dari masa lalu gitu yang membuat kamu kayak ya ujung-ujungnya harus keras ya menghadapi hidup ini. Kamu jadi keras menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang. Padahal apa ya? Memang banyak orang toksik ya. Tapi masih ada kan orang baik gitu. Jadi aku rasa ya pandanglah segala sesuatu, pandanglah seseorang itu dari segala sisi. Aku ngeliatnya kayak gitu. Supaya kamu tidak mudah meledak-ledak, supaya kamu itu tidak sensitif banget, tidak baperan banget, aku rasanya. Oke? Ingat jaga kesehatan ya. Ini ada kalian diingatkan jaga kesehatan fisik, tapi kesehatan mental juga dijaga ya. Kesehatan mental itu dari pikiran, dari perasaan. Mana sih yang sebenarnya hanya pikiranmu sendiri? Mana sih sebenarnya yang cuma jalan pikiranmu sendiri? Itu harus kamu seleksi gitu ya. Harus kamu pilih-pilih. Apa iya ya kalau aku mikirin sesuatu itu pikiran aku aja? Apa iya kalau aku ngerasain sesuatu itu perasaan aku aja? Nah, lihat dari sisi mana aja gitu aku rasanya ya. Itu sih. Oke, kita lihat lagi kerjaannya. Nah, aku ngerasa kalau soal kerjaan yang kamu kerjakan ya, yang kamu usahakan, ini tuh ada kayak pengaruh dari yang lain, atau pengaruh ini bisa dari diri sendiri ya. Ya jelas sih ada faktor internal ya dari diri sendiri dan ada dari orang lain. Misalnya nanti terjadi sesuatu sama seseorang, itu ternyata mempengaruhi kinerja kamu. Atau terjadi sesuatu sama keluarga, itu mempengaruhi kamu, mempengaruhi kinerjamu. Bisa juga kayak ya jalan pikiranmu sendiri itu mempengaruhi kerjaan kamu. Jadi kendalikan itu semua ya. Kamu yang bisa kendalikan dirimu sendiri. Jadi kayak ya kamu mau mengubah apa? Mengubah seseorang, mengubah keadaan. Kamu mau terus-terusan gimana? Hanya melihat orang lain, melihat orang-orang, mikirin orang, mengkoreksi orang. Nah, jadi lebih kayak lihat diri sendiri aja dulu. Aku tuh udah kayak gimana sekarang ya? Selama ini aku kerja seperti apa? Selama ini ya udah bagaimana ya kinerja aku? Apa yang harus dibenahi? Apa yang harus diperbaiki? Ya itu aja yang dipikirin. Karena ya perubahan itu sebenarnya urusan diri masing-masing ya. Kalau kamu mau berubah, mau ada peningkatan di hidupmu, ya lakukan sesuatu. Mulai dari dirimu. Jadi mikirin orang lain itu nanti dulu lah gitu ya. Tuh. Dan semoga ya ada kebahagiaan buat kamu. Semoga terangkat ya levelmu, terangkat posisimu, terangkat derajatmu. Semoga ya ada peningkatan untuk kerjaanmu ya di bulan Juni gitu. Oke. Kita lihat lagi keuangan. Nah, keuangan semoga ya bisa bagus, bisa naik, bisa meningkat aku rasanya. Ya, tapi memang harus banyak bekerja keras, harus banyak berusaha keras ya.
Jaga sensitivitas kamu itu, jaga baper-bapernya kamu ya. Jangan gara-gara dia, gara-gara mereka terpengaruh gitu. Jangan gara-gara ya dia, mereka, drama-dramanya itu mempengaruhi kamu jadi sensitif, jadi baper. Padahal kan harus fokus ya, meningkatkan keuangan gitu. Oke, banyak-banyak lah bersabar. Lebih kayak orang yang percaya pada proses ya. Percaya sama proses. Terus lebih kayak mempelajari gitu. Proses-proses ini terjadi, ada kok hikmahnya. Misalnya bagaimana ya supaya keuangan aku ini naik. Kok berat ya prosesnya. Kok harus banyak sabar ya. Kok harus banyak bekerja keras ya. Ya, mungkin ada hikmahnya di situ kan, supaya kamu itu terlatih untuk jadi orang yang kuat, supaya kamu terlatih untuk jadi orang yang lebih apa ya, lebih jadi sosok yang pekerja keras, tidak meremehkan apapun, tidak meremehkan sekecil apapun ya, yang pantas dikerjakan, yang harus dilakukan gitu. Atau kalau ada ujian, cobaan, ada rintangan, tantangan, atau apapun ya, terutama soal ujian hidup ya, yaitu mungkin untuk menempa kamu, melatih mentalmu, supaya kamu kuat, dan supaya kalau suatu saat kamu berhasil, tidak ada kesombongan, supaya suatu saat kalau kamu berhasil, tidak ada keangkuhan, atau ya supaya kamu itu kayak ditempa aja menjadi pribadi yang berkualitas ya. Jadi nanti kalau kamu punya rezeki berkualitas ya, kamu juga disiapkan punya kepribadian yang berkualitas kayak gitu ya. Oke. Nih. Dan aku ngerasa apa ya, hidup ini sebenarnya nggak perlu neko-neko, nggak perlu macem-macem ya. Tetaplah di jalan yang benar ya. Tetaplah kalau kamu rasa beginilah hidup aku harus tetap fokus di jalan aku, di jalan yang benar ya. Misalnya menurut kamu yang benar, lakukan ini, lakukan itu ya, silakan. Terus jangan lupa ya, selalu berbuat baik, karena berbuat baik itu ya ada kok karma baiknya. Ada nanti kayak hal-hal baik kamu dapatkan ya. Semoga nanti hal-hal baik kamu dapatkan ini kayak ya ada saja pertolongan dari Tuhan, ada aja pertolongan dari semesta untuk bantu keuanganmu, naikkan lagi keuangan kamu. Kan bisa aja itu terjadi nanti dari mana-mana saja gitu. Oke, sampai di sini dulu Taurus. Ini berapa saja yang cocok ya, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.